stroke sumbatan tuh masih dibagi lagi dok, untuk trombus dan emboli. Kalau yang perdarahan bisa intracerebral hemorrhage ataupun SAH, subarachnoid hemorrhage. Nah, untuk gangguan pembuluh darah ini sendiri, kalau dari PNPK itu menyebutkan dia gejala defisit neurologis yang menetap lebih dari 24 jam, baru bisa dikatakan itu stroke. Gitu. Itu stroke ya. Jadi akan mengenai organ untuk bergerak, berbicara nanti akan terganggu gitu ya dokter jelas ya? dok, karena dia kan ibaratnya pabriknya ya dok ya, mulai dari kita ingatan, memori, kemudian pengambilan keputusan, menggerakkan anggota gerak bawah dan atas, kemudian untuk berkemih dan macam-macam, kan dia pabriknya. Sehingga kalau misalnya ada problem di situ, ada masalah di situ, tentu gejalanya yang muncul berbagai macam begitu. Jadi harus lebih dari 24 jam. Kadang-kadang mungkin ada orang yang merasa seperti sempat hilang ingatan sebentar atau sempat lemes tangan kiri atau kaki sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, itu bukan stroke ya? Ya, itu kita mengenal dengan transient ischemic attack atau TIA tulisannya. Nah, itu apakah TIA atau transient ischemic attack itu bisa berkembang menjadi stroke? Bisa. Biasanya kita memang akses dari awal itu untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan CT scan dan lain sebagainya untuk bisa menentukan derajat resiko TIA ini berkembang menjadi stroke. Jadi ada yang dulu saya pernah baca namanya mini stroke. Artinya itu udah lampu orange. Ya, betul. Ya, ongoing lampu merah kah atau lampu hijau tuh nggak tahu tuh, dia masih di tengah-tengah tuh ya. Iya. Semoga sih enggak. Tapi itu artinya sudah harus mencari bantuan ke dokter ya untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi stroke betulan ya. Betul dok, karena kita mengenal juga golden period untuk penanganan stroke itu di 4,5 jam awal. Oh, pakai setengah jam, nggak boleh 4/4 jam, nggak boleh ya? Atau 3/4 jam nggak boleh? Iya. Karena masing-masing negara sebenarnya beda dok. Oh beda? Beda. Okay. Jadi kalau yang di kayak Amerika tuh lebih longgar, jadi 6 jam. Mungkin karena dari tindakan dan rumah sakitnya rata-rata semua fasilitas sudah mempunyai. Sudah ada ya. Di Indonesia sendiri PNPK itu Indonesia menerapkan 4,5 jam itu adalah golden period, di mana pasien harus segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan begitu. Oke, jadi itu ada golden period. Kalau misalnya di jantung itu 6 jam, kalau di neurologi 4,5 jam. Nah itu berarti ada yang silver period juga atau ada bronze period juga nggak sih? Ada platinum ya. Ada platinum juga ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 4,5 jam tuh ada kerugian-kerugian yang hilang dibanding kalau segera mendapat penanganan. Leres dok. Jadi dia kan otak itu sangat luas dengan detail yang sangat kompleks. Jadi begitu ada sumbatan di situ, kita menjaga agar ini untuk kasus stroke sumbatan dok, itu kita menjaga agar sel-sel saraf yang mengalami sumbatan itu tidak meluas. Jadi ada area yang dia sudah iskemik, di sekitarnya itu adalah area penumbra atau area sel otak yang dia ibaratnya masih pingsan. Nah, kita menjaga agar yang pingsan itu tidak ke lampu merah, tapi ke lampu hijau, yaitu diberikan terapi-terapi yang injeksi, kemudian pemeriksaan laboratorium juga kita harus screening dari awal. Nah, itu aku mau tanya sekali nih, nama Dika Davita. Hai guys. Kamu tahu istilah umbra penumbra nggak? Iya, berarti kamu nggak pernah nonton gerhana matahari total ya? Jadi umbra itu adalah intinya yang mengenai sakit banget ya. Jadi yang area sekitarnya disebut penumbra. Jadi kayak kalau Jakarta tuh ibu kota, jadi ada daerah penyangga ya. Botabek ya, Bogor, Tangerang, Bekasi itu penumbranya ya. Jadi bisa jadi kalau terjadi iskemik di satu tempat saraf, itu dia ngajak teman-teman sekitarnya gitu ya. Jadi nanti jadi rame-rame pingsan semua. Iya. Dan itu kan jadi kecacatan yang dialami pasien permanen jadi lebih luas ya dok ya, lebih permanen dibanding yang yang masih bisa kita selamatkan nih, yang pingsan-pingsan itu dibangunin lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu masih reversible nggak sih kayak gitu tuh? Kalau yang sel saraf yang sudah infak tidak bisa dok, tapi kalau yang untuk yang penumbra itu yang masih bisa kita recovery. Makanya gitu ya. Pada beberapa orang
Oh iya, saya ada riwayat stroke, tapi itu sudah 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah seperti orang tidak stroke. Itu ada kan yang seperti itu. Itu karena memang terselamatkan untuk yang yang sudah pingsan tadi bisa dibantu recovery dari obat, kemudian kontrol faktor resiko dan juga rehabilitasi mediknya. Boleh dibilang agak susah nih Dokter Eva nih. Misalnya kejadiannya kan sebagian besar malam ya. Nah, malam kejadian lagi tidur. Baru sadar pagi pas bangun, udah lewat tuh 4,5 jamnya itu ya. Betul. Atau misalnya ketahuan baru 2 jam, nanti masih kalau di Wonosobo nih ya, perilaku masyarakat itu kalau mau membawa ke rumah sakit itu masih nanya keluarga besar. Jadi 3 generasi harus tahu semua dan berdiskusi, terus mengambil suara terbanyak yang mana yang setuju gitu loh. Kalau 7 dibawa, oke kita bawa. Itu memakan waktu 4-5 jam. Jadi udah sampai silver. Silvernya dokter mungkin bisa tetapkan 5 jam berikutnya. Nah, nanti udah lewat dari itu, udah sampai bronze. Akhirnya udah nggak ada lagi juara harapan 1. Gitu ya. Oke Dokter Eva, kita kan tadi udah ngomongin pendahuluan ya. Sekarang bagaimana cara mengetahui bahwa ini gejala stroke loh gitu ya. Kalau misalnya masyarakat yang tahu kan sebelah kaki kiri-kiri atau kanan-kanan yang sakit biasanya masyarakat itu sudah tahu. Tapi ada yang misalnya yang OTW, on the way menjadi stroke. Itu ada kan nggak ujuk-ujuk, mesti dia ada gejala prodromal dulu ya dok ya, yang mungkin menjadi tanda tadi bahwa dia itu ongoing stroke. Apa aja tuh dokter? Ya, dari Kemenkes sendiri itu sudah mengenalkan singkatan segera ke RS dok. Jadi se itu senyum tidak simetris atau perot. Aku masih simetris guys. Alhamdulillah. Oke. Terus G-nya itu gerak separuh badan lumpuh atau merasa berat biasanya ya. Kemudian ra itu bicara atau artikulasinya tidak jelas atau pelo ya kalau orang dalam arti tadinya dia normal ya. Kalau dia mandarinya pelo, lo kok dia pelo emang dari lahir. Itu lainnya. Beda pembahasan. Ra-nya bicara. Oke. Ke-nya itu kebas atau kesemutan separuh badan. Neuropati. Oke. Ya, kemudian R-nya itu rabun separuh. Rabun mata kabur yang mendadak dirasakan. Kemudian S-nya adalah sakit kepala hebat yang baru pertama kali dirasakan oleh pasien. Nah, untuk gejala awal yang diresmikan oleh Kemenkes tuh itu dok. Jadi harapannya agar mudah dipahami dan dihafalkan oleh masyarakat, sehingga kalau misalnya ada mengalami keluhan tersebut atau orang-orang terdekatnya mengalami keluhan tersebut, itu segera diperiksakan ke rumah sakit begitu. Kalau misalnya udah kejadian seperti itu, untuk memastikan misalnya dokter ada tes yang untuk coba diangkat apanya, jempolnya misalnya gitu. Gimana dok untuk ngasih tahu ke masyarakat? Biasanya memang pemeriksaan di ini ya dok, di mana namanya, di rumah sakit misalnya gini, coba Pak kakinya diangkat kuat nggak? Oh kuat, yang kiri kuat nggak? Tangannya kuat nggak? Gitu. Di rumah kan orang bisa lihat, oh kok yang ini kok nggak kuat, yang ini nggak kuat mungkin. Iya gitu. betul dok. Jadi bisa dibandingkan kanan kiri. Untuk yang tangan berarti diangkat dua-duanya, diangkat dua-duanya bebarengan. Itu dan ditahan minimal 10 detik. Kalau misalnya dia lebih berat, maka dia akan otomatis layu. Tinggi sebelah ya? Ya, layu separuh. Begitupun kaki berarti posisinya dia berbaring, kemudian kemudian dinaikkan dua-duanya. Kalau normal bisa sama tingginya dan bisa ditahan. Cuma hati-hati kalau pasien yang dia misalnya nyeri boyok nih dok. Nah, itu kan berarti memang bukan karena stroke-nya tapi memang karena nyerinya begitu. Tapi dia tangannya kan masih bisa gerak kalau yang itu ya. Betul. Atau disuruh tes menggenggam juga ya? Coba bisa. Tanganku digegem kuat. Kok yang ini nggak kuat gegem gitu ya? Kekuatan yang lemah otomatis dia akan lebih tidak kuat menggenggam dibanding yang kiri. Sehingga pemeriksaannya memang harus bebarengan kanan dan kiri. Gitu. Nggak bisa satu-satu. Gitu. Harus dua-duanya untuk membandingkan antara kanan dan kiri. Kemudian untuk yang kesemutan tadi dok, kesemutannya seluruh tangan kaki atau kaki aja atau mana? Biasanya separuh. Beda sama kasus misalnya. Separuh tuh tangan juga? Iya, separuh ini. Separuh Jadi muka juga bisa rasa ada semut-semut. Betul, leres dok. Jadi kalau
Beda dengan polineuropati kasus diabetes Hah? misalnya itu kan lebih ke ujung-ujung nggih. Ujung-ujung kaki Ujung-ujung ya. kaki, kemudian bisa satu sisi, bisa empat-empatnya, bisa dua bawah gitu. Tapi ciri khas yang di sini Ciri khasnya adalah separuh satu badan sisi kiri. saja. Oke. Kemudian kesulitan mengenal wajah juga. Iya, itu lebih ke jika mengenai pusat penglihatan gitu, Dok. Yang sebelah mana itu? Yang bagian occipital, bagian Belakang ya? bagian belakang. Jadi dia ingatan tentang ini nih siapa nggak ingat? Kalau memori, kalau yang ingatan itu dia lebih ke memori, jadi lebih gampang lupa. Misalnya tadi pagi makan menunya apa itu, bahkan tadi pagi sudah makan tuh mungkin dia lupa. Udah lupa. Ingatan jangka pendek ya? Jangka pendek, biasanya jangka pendek. Panjang dia masih ingat? Kalau jangka panjang nanti ke arahnya demensia gitu. Oh, gitu. Demensia vaskular atau demensia ke Alzheimer nanti dari pemeriksaan biasanya. Apakah ini yang dikatakan dokter tadi tuh semuanya pasti ada tuh yang segera ke RS itu ada semua atau cuma satu-satu aja? Bisa jadi justru tidak ada. Oh, Iya, jadi ngumpet. Itu ya ngumpet, namanya silent stroke. Silent stroke itu jadi gimana silent itu, Dok? Stroke itu jadi dia gejalanya tidak khas, biasanya malah stroke yang dia mengenai vertebrobasilar di batang otak. Jadi lebih ke keluhannya tuh pusing yang tidak membaik. Dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Nah, itu biasanya memang kita screening itu dengan pemeriksaan CT scan atau foto kepala. Dan ternyata baru ditemukan adanya stroke yang cukup luas di batang otak, itu juga bisa. Jadi kalau yang di sana itu berarti infak masuknya. Bukan perdarahan ya? Bukan. Kalau yang perdarahan biasanya dia mendadak. Jadi tidak ada keluhan sama sekali, kemudian tiba-tiba mendadak pusing berputar sampai ke penurunan kesadaran bisa. Nah, itu ke arahnya perdarahan. Biasanya perdarahan lebih cepat sih, Dok. Lebih cepat. Tapi pada kasus yang disebutkan Dokter Eva tuh tangan kanan kirinya masih oke buat bekerja. Karena dia tidak menyerang bagian otak yang motorik. Nah, tapi dia menyerangnya di pusat keseimbangan. Maka tadi saya sampaikan untuk yang otak tuh kan dia kayak pabriknya, Dok. Jadi kalau pabriknya itu ada gangguan, nah biasanya dia akan memberikan sinyal dengan gejala yang dialami oleh pasien. Jadi nggak semua ada di satu orang atau bisa jadi ada semua gini kalau misalnya luas ya. Iya, kalau luas. Kalau misalnya secara klinis aja, Dok, bisa nggak kita bedain ini nih perdarahan, ini bukan perdarahan gitu? Apa agak sulit kalau misalnya stroke iskemik yang luas itu mirip perdarahan atau gimana? Ya, kalau stroke iskemik yang luas ditambah dengan sindrom metabolik, itu biasanya memang gejalanya mirip-mirip dengan dengan perdarahan, karena dia akan mengganggu kesadaran, menyebabkan penurunan kesadaran. Tapi kalau yang stroke sumbatan yang kecil-kecil, ya tadi biasanya keluhannya ringan, kayak kebas saja, tapi tidak ada kelemahan gitu. Ya, itu juga bisa. Kebas aja. Kamu udah pernah belum, Devita, kebas-kebas? Kalau habis ngerjain ini ya tugasnya. Enggak. Akhir bulan. Oh, itu connected tuh apa gitu ya. Oke deh, jadi yang gampang diingat tadi segera ke RS. Ayo nanti ada post test ya. Ya, jadi nggak harus semua itu ada di satu orang. Betul. Tergantung dari area yang terkena dan dia itu kenanya sumbatan atau perdarahan. Kalau perdarahannya sedikit, klinisnya bisa agak ringan juga apa sampai berat juga? Bisa ringan, Dok. Bisa ringan. Kalau yang sedikit ada perdarahan, berapa cc sih yang sampai orang betul-betul koma gitu? Tergantung volume nggak sih itu? Iya, tergantung volume itu. Makanya itu pasien dengan perdarahan kan ada yang indikasi untuk operasi, ada juga yang lebih baik jika konservatif. Nah, untuk yang tindakan operasi sendiri itu biasanya indikasinya kalau volume perdarahannya lebih dari 30 cc. Kemudian ada pendesakan ke kontralateral atau ke sisi otak yang seberangnya. Kemudian penurunan kesadarannya itu juga kalau untuk indikasi operasi dia minimal GCS 9, Dok. Jadi kalau misalnya sudah penurunan kesadarannya koma begitu, nggak ada. Tidak disarankan. Hopeless lah ya. Ya. Jadi berdoa. Ya. Oke, gitu ya. Jadi oke, kita lanjut. Penyempitan dan pecahnya pembuluh darah tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor. Sekarang faktor apa aja, Dok, yang mempengaruhi orang kok bisa terkena stroke gitu?
Ya. Jadi ada apa faktor yang bisa Diubah? diubah, Iya. ada yang tidak bisa diubah. Hmm. Kalau yang bisa diubah itu biasanya paling tinggi adalah hipertensi. Hipertensi, Oke. kemudian faktor yang lainnya adalah diabetes mellitus, kemudian obesitas tuh masuk yang bisa diubah ya. Karena bisa Obesitas dikendalikan. bisa dikendalikan, ya bisa dikendalikan. Kemudian ada asam urat tinggi, kemudian rata-rata itu ya. Jadi ada penyakit penyertanya seperti itu, Dok. Tapi kalau untuk yang tidak bisa diubah itu biasanya karena faktor keturunan. Karena faktor keturunan ini dia sudah memberikan gen terkait dengan struktur pembuluh darahnya. Sehingga dia lebih rentan untuk mengalami stroke. Kemudian faktor jenis kelamin ya, Dok, sama apa lagi biasanya ya? Itu sih, Dok. Jenis Kalau kelamin itu maksudnya lebih banyak perempuan apa laki-laki? laki-laki Laki-laki lebih banyak. Oke, jadi ada faktor yang bisa dirubah, ada yang enggak. Kalau yang bisa dirubah itu penyakit-penyakit yang harusnya dikonsultasikan ke dokter ahlinya ya. Kalau gula tuh harus terkontrol. Kadang-kadang udah terkontrol pun masih bisa kena stroke ya, dokter ya. Iya, betul. Hipertensi juga harus yang terkontrol. Kadang udah terkontrol. Artinya jangan sampai aku udah minum obat, udah periksa masih juga kena stroke. Harapannya kalaupun tetap terkena yang ringan gitu ya, Dok ya. Iya, betul Dok. Karena sering kali tuh kalau sudah merasa enakan terus tidak kontrol. Terus obatnya langsung di stop Iya. gitu. Karena gini ya, faktor risiko itu kan jalan terus ya, Dok ya. Iya, betul. Umur kita kan nggak makin muda ya, tapi makin Iya, mendekati ya, makin makin sepuh gitu. Jadi faktor risikonya juga tetap ada terus mengiringi, cuman kalau bisa kita perkecil gitu ya. Iya. Apalagi saya tuh yang miris tuh kalau udah usia di atas 40 dan tidak pernah screening apapun, Dok. Jadi hanya periksa ya kalau pas ada keluhan saja. Padahal screening tuh sebenarnya penting karena kalau misalnya kita cek gula darah kan sebenarnya gampang ya, Dok ya, di puskesmas ada, murah di apotek. juga. Kalau mau periksa diklaim BPJS juga. Jadi screening itu penting untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol sama asam urat itu mudah dan sebaiknya sih sudah dilakukan rutin seperti itu. Kalau misalnya saya tuh nemuin kasus-kasus untuk kayak STEMI ya, akut miokard infarksi, jadi serangan jantung, sumbatan jantung dengan sumbatan otak, itu kan saudara kandung ya. Cerebrovaskuler ya, jadi otak dan jantung pembuluh darah. Itu faktor risikonya kan sama ya, sama jalan, tinggal nanti sumbatannya mau kemana sih dia, mau ke kaki kah, mau ke jantung kah, atau mau ke otak kah gitu ya. Jadi sebagian pasien tuh pasien dalam juga ini menjadi stroke, pasien nuter jantung juga stroke, akhirnya kita jadi rawat bersama. Kemudian ada yang lain juga tuh ya, kadang-kadang stroke terjadi karena efek dari satu obat ya, misalnya yang misalnya obat pengencer darah gitu ya, bisa memicu stroke perdarahan ya. Ya, itu namanya stroke in evolution. Jadi itu umumnya terjadi di fase akut. Jadi itulah kenapa kalau pasien yang dia mengalami gejala stroke itu lebih baik mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kita menstabilkan pembuluh darah, menstabilkan sumbatannya itu sebenarnya. Nggak bisa sehari 2 hari langsung enakan langsung pulang, itu nggak seperti itu. Jadi selama perawatan itu kita stabilkan dulu tekanan darahnya, kita periksa faktor resikonya sehingga harapannya sumbatan tersebut tidak berkembang menjadi stroke perdarahan atau stroke in evolution. Ada juga recurrent stroke ya, Dok. Jadi dia sudah ada stroke sumbatan, kemudian selama perawatan karena buru-buru minta APS misalnya, minta pulang paksa, kemudian selang berapa lama dia muncul serangan yang kedua dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Itu Recurrent stroke. kemungkinan infak lagi. Bisa infak lagi, bisa ke perdarahan. Kalau selama ini dokter menjumpai itu kebanyakan tuh salah satu aja atau kombinasi? Kalau yang terbanyak tuh yang infak ya? Yang terbanyak infak. Berapa tuh? 90/10 atau berapa Pak? Dengan perdarahan? Nah, ya 80 lah. 80/20. 80/20. Tapi ada yang mix juga. Ada yang mix juga, tapi jarang sih, Dok. Jarang. Jadi yang dari pemeriksaan foto kepalanya dia ada sumbatan sama perdarahan tuh ada, tapi jarang.
Dulu saya ingat tuh, dulu pernah ada kasus itu anaknya artis Nani Wijaya, Pak ya. Dokter ingat ya? Mungkin dokter belum lahir. Aduh, ketahuan banget kan saya aku. tahu Nani Wijaya dong. Oh ya, tahu ya. Anaknya kenapa tuh? Anaknya dulu kan pemain sinetron. Waktu itu terkenal banget lah. Aku lupa, cewek tapi main bola gitu. Terus suatu saat itu beliau tuh sakit, kemudian dia ke rumah sakit sendiri, terus dia dirawat sampai ternyata dia kayaknya ini kasusnya nih aneurisma otak. Oh, aneurisma. Kemudian perdarahan. Koma selama beberapa bulan waktu itu, terus di ICU terus dengan kan udah brain dead itu, brain dead tapi karena keluarganya mampu terus minta dirawat terus sampai ending gitu, sampai kayak gitu. Jadi itu artinya di waktu itu umurnya baru sekitar 20-an tahun loh dok. Jadi artinya stroke itu bisa kena orang muda juga ya dok? Iya bisa. Jadi kalau yang dulu dipahami banyak orang itu stroke hanya menyerang usia tua, sekarang tuh trennya memang usia muda pun juga bisa terkena dok. Jadi kalau misalnya remaja itu dia bisa saja muncul stroke pada usia umur 20-an. Itu masih muda sekali ya. Itu kita istilahnya adalah prematur stroke. Sebabnya apa? Faktor risikonya yang pertama dari merokok, kemudian kehamilan usia muda, kemudian ada kelainan pembuluh darah, kita istilahnya cerebral small vessel disease, dan itu biasanya memang baru muncul ketika usia muda lah, CSVD. Kemudian faktor-faktor risiko itu jadi berbeda dengan faktor risiko yang usia tua. Kalau usia tua kan dia lebih ke sindrom metaboliknya ya. Kalau yang usia muda tuh lebih ke karena tadi cerebral small vessel disease atau kelainan pembuluh darahnya, atau nikah muda, kehamilan muda kan gitu. Ya, malformasi. Kelainan bentuk ya. Kemudian kehamilan usia muda sama tadi merokok, dok. Kalau yang usia lebih muda lagi itu biasanya memang karena genetik. Tapi pernah ketemu paling muda berapa tahun? 19 tahun, itu berarti baru paling tamat muda. SMA ya. Itu di rumah sakit sebelumnya itu sumbatan dok modelnya, stroke-nya stroke sumbatan. Oke. Tapi saya sudah menangani HIV di Wonosobo di tahun 2008 ya dok. Beberapa pasien kita yang muda-muda itu klinisnya itu kadang mirip stroke, tapi ternyata kan ada masa ya. Itu bisa kok kayak stroke tapi usia muda ternyata HIV. Oh iya. Ya gitu dok. Jadi kayak bener gak sih klinisnya bener-bener stroke, dia nggak bisa ngangkat, nggak bisa apa gitu ya? Iya, jadi kita istilahnya stroke like presentation. Oh gitu, stroke like, jadi stroke palsu. Karena dia sebetulnya bukan gangguan peredaran darahnya ya? Iya bukan. Jadi stroke like presentation itu gejalanya mirip stroke, tapi dia bukan stroke karena kalau hanya murni stroke itu ya memang gangguan pembuluh darah kan dari definisinya sendiri gangguan pembuluh darah. Problemnya di pembuluh darah ini bukan. Jadi ada tumor di otak karena sakit yang lain. Misalnya dia karena toksoplasma, CMV, herpes bisa juga ya, herpes simplex. Dan HIV sendiri. Kalau dia kena di bagian motorik otak kan otomatis kalau kelemahannya kan juga seperti stroke kan ya. Oke deh, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Eva Nurfadila, MMR, SPN. Oke. Jadi kalau yang masih gelarnya SPS itu berarti angkat-angkatannya aku. Aku seangkatan sama mamahnya dia. Halo dokter. Oke deh, kita ngobrol lagi tentang apa nih ya? Tapi ada juga dokter yang penyebab yang lain itu, yaitu kelainan jantung yang ada atrial fibrilasinya. Oh iya. Sedangkan atrial fibrilasi itu nggak selalu punyanya orang sepuh. Kebanyakan kalau misalnya karena kaitannya dengan tiroid, itu usianya wanita usia muda bisa belas-belasan, bisa kena stroke usia muda juga berarti gitu. Betul dok. Nanti masuknya kalau misalnya sumbatan paling banyak emboli, stroke emboli. Itu paling banyak karena gangguan irama jantung. Oke deh, kita masih di Sionagoro FM 107,3. Nih, aku mau kenalin ke Dokter Eva nih tagline kita nih. Dibaca dok. Sehat, bersama. Itu nggak salah tulis. Nah, itu dia. Itu Dokter Danang sebagai direktur dia bilang kalau bersama mah biasa aja gitu. Bersama kan kita happy gitu. Gernya bersama-sama jadi sama jadi gitu.
Selalu tamu aku bilangnya itu nggak salah nempel ya, itu bukan huruf B ya. Itu R-nya double ya rupanya. Ternyata sengaja. Makanya R-nya double ya, Dok. Iya. Masya Allah. Iya. Keren, Oke. keren. Oke, kita lanjutin obrolan kita ya, Dokter Eva ya. Dokter Eva nih, kita mau tahu, Dokter Eva nih baru di Wonosobo dan di RSUD Cionegoro nih prakteknya hari apa saja, jam berapa, Dok? Iya, prakteknya Senin sampai Sabtu, Dok. Dari jam 7 sampai jam 2. Oke, jadi nanti kalau misalnya nggak ada Dokter Evanya mungkin lagi visit, jadi tunggu aja ya. Kadang-kadang itu sandwich kita, dia bisa poli dulu nanti visit atau visit dulu baru poli, sabar menanti. Oke deh. Sekarang mencegah stroke hampir sama dengan mencegah penyakit jantung, ya harus pola hidup sehat ya. Ya, pola hidup sehat. Sama seperti diabetes juga nggak sih, Dok? Sama persis lah. Iya, jadi kayak olahraga, aktivitas fisik, kemudian rutin kontrol, ya. Kemudian obat-obatan konsumsi teratur dan screening. Yang menjadi masalah kalau di Wonosobo ini ya, Dokter ya, Dokter kan bakal lama di sini, nanti harus tahu perilaku masyarakat ini hobi banget ngerokok. Jadi kalaupun dilakukan penelitian mungkin ya dari 20 orang 17 orang ngerokok. Tapi memang iya, Dok, kalau pasien yang stroke itu saya tanyakan ada faktor risiko kolesterol, asam urat atau tensi tinggi sebelumnya, dia jawab tidak ada. Saya tanya, Bapak merokok atau tidak? Itu biasanya pasti jawabannya iya. Jadi memang merokok itu sendiri bisa jadi faktor risiko tunggal. Untuk terjadinya stroke, karena dia sendiri rutin kontrol untuk screening sebenarnya, tapi perilaku merokoknya memang tidak bisa dihentikan. Ya. Lanjutkan, nanti jadi pasien Dokter Eva. Jadi kan suka gemes ya, Dok, ya. Gitu, Dokter Eva. Jadi kalau di sini itu misalnya kita bilang, Dok, saya makanan yang harus dihindari apa? Udah sebutin misalnya gorengan, jeroan, minyak, mentega, itu dikurangi, Pak. Tapi boleh ngerokok kan, Dok? Negosiasi. Terus kalau aku jawabnya tuh kejam. Gimana, Dok? Negonya sama malaikat maut, jangan sama saya. Langsung mincep nih. Langsung no comment. Tidak bisa berkata-kata. No comment, itu sih derita lo gitu ya. Oke deh, jadi menjaga berat badan ideal juga. Sekarang itu kan apalagi sejak zaman Covid ini ya, angka obesitas kita tuh meningkat, Dok. Tahu kan sebabnya? Iya, makan terus, geraknya enggak. Kan mereka enggak keluar rumah, bikin PR pakai HP, nonton TV itu sama emaknya yang lagi kerja contohnya. Gitu. Disediain cemilan banyak banget, pokoknya sampai pulang gitu. Tuh anak maunya aja gitu. Jadi memang boleh kalau aku lagi kasih ceramah kesehatan ya, misalnya ke orang-orang awam, aku bilang gini, kalau antara ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang suka melihat anak yang gemes, cabi, lucu, gendut, bisa dicuel pipine, tangane, pahanya gendut banget, sama anak yang biasa aja gitu, tapi dia masih dalam batas normal. Gemes mana ibu-ibu gitu. Gemes yang itu pasti ya. Gemes yang cabi gitu, kan bisa dicoel-coel gitu. Nah, terus aku bilang gini, salah satu penyakit yang muncul pada masa dewasa, orang tua itu berperan banget. Kalau dia membuat anaknya obesitas dari kecil, apalagi dari bayi, itu akan lebih sulit dia untuk merestriksi beratnya kalau dia udah dewasa. Kenapa? Karena sel lemak yang dia ada sejak bayi itu, sel lemaknya udah banyak dan gendut-gendut. Tapi kalau yang dari bayi itu normal, misalnya berat badannya normal, nggak di bawah garis merah, itu selnya sedikit. Kalau dia gemuk, nanti dia mengurus lagi tuh jumlah selnya tetap sama segitu. Tapi kalau yang dari kecil tuh udah banyak sel limfositnya, kemudian hipertrofi semua, akhirnya jadilah obesitas. Nah, jadi sekarang bahkan dokter anak tuh bilang DM tipe 2 loh ya, bukan tipe 1 ya, tidak tergantung isu, udah muncul di umur 14 tahun, 15 tahun karena obesitas. Ngeri ya, Dok. Ya. Jadi itu berat badan ideal, apalagi sekarang kan zamannya makanan Korea ya, Dok ya. Dulu, fast food. Ya, nggak zaman kayak aku dulu lah, agak susah nyari makanan-makanan kayak sekarang tuh paling terbatas banget. Tak matikan dulu ya. Oke, terus kita lanjutin lagi nih, berat badan ideal, terus olahraga rutin. Sempet nggak dokter Eva olahraga? Iya. Kalau aku nyuruh pasiennya balik bertanya, aku langsung manjep.
Aduh gimana ya, tapi saya sehari sudah turun naik tangga. Sudah visit. Sudah visit, saya sudah lama sekali tidak menggunakan lift, saudara-saudara. Jadi lift hanya untuk pasien, tidak untuk dokter, tidak untuk yang lainnya, oke? Dan bergerak dokternya Ya, juga. bergerak dari lantai bawah sampai lantai 4, turun naik, masuk ruangan. Gitu. Tapi untuk olahraga khusus nggak sempat ya. Kalau hari Jumat tuh dok ada olahraga. Ada olahraga iya, di depan ya dok ya. Habis upacara katanya. Lumayan lah 1 jam, dari jam 7:45 sampai jam 7:30. Kurang Iya. dikit. Mantap tuh. Iya, bisa diikuti. Misalnya kalau ada teman-temannya kan lebih semangat ya dok. Iya, Ini aku ikut loh. olahraga. Dokter Ai rajin, aku lumayan rajin. Oke deh, jadi olahraga rutin, berat badan ideal. Tapi kadang gini ya, kadang masyarakat tuh suka selalu menganggap olahraga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik gitu. Itu tergantung loh. Kalau tensinya 200, Oh iya. olahraga, stroke nih pasti dokter Eva nanti. Jadi olahraga not fit to everybody ya. Jadi fit itu untuk orang-orang yang tertentu. Apakah orang hipertensi boleh olahraga? Boleh, tapi nunggu terkontrol ya. Dia harus periksa dulu sebelum mulai olahraga. Karena kalau kita lagi diam, tidak olahraga dan kita kena exercise yang ditantang itu, mengejar, berlari gitu, itu tekanan darah bisa naik 50 sampai 70 loh. Betul dok. Jadi kalau starting point-nya udah 200, Dan tidak terkontrol lah. nah tidak terkontrol, bisa pecah itu pembuluh darah. Jadi kalau ngasih nasihat juga misalnya untuk kader-kader, mungkin untuk dokter-dokter juga memberi nasihat, ini harus kurang olahraga nih, tensi 220 suruh olahraga, aduh jangan dulu deh. Harus terkontrol dulu. Makanya yang olahraga itu kan juga saya mesti sampaikan lebih baik sebentar tapi rutin. Jadi minimal 150 menit per minggu itu jadi bisa dibagi 7 hari kan dok. Jadi kita memang minimal olahraga itu sebaiknya adalah 150 menit per minggu. Nah jadi misalnya hari Senin mau 30 menit saja itu sudah mencukupi kalau setiap hari dilakukan. Yang penting adalah rutinitasnya yang dicari gitu. Oke. Tapi ada saran yang lain juga dari saya itu. Pasien-pasien yang udah dalam kita terkontrol tidak boleh mengikuti lomba yang prestasi. Ya, maksudnya kayak gimana dok? Jadi kalau misalnya prestasi ini lomba 17-an nih besok nih ya, ada lomba nanti lomba badminton. Badminton. Nah, aku harus juara nih. Dia mau tak coba sih, yes gitu. Habis itu langsung jatuh dan tidak bangun lagi. Ya beberapa karena gitu. Jadi kalau misalnya saya ini boleh, tapi yang happy, yang fun aja, yang lucu-lucu buat ini. Jangan mengejar trofi. Trofi hadiah nggak usah gitu. Jadi kalau udah tuh orang sudah gemes banget, ya aku gemes pas aku kalah sih sama dia, aku nggak terima gitu ya. Kan suka panas tuh. Iya bener. Dicarinya fun dan sehatnya. Fun dan sehatnya. Jadi kalau dokter Eva di sini masih naik lift nggak? Nggak. Saya udah naik, jalan naik yang melingkar tuh. Yang melingkar, iya. Jadi sediain jalan. Jadi diharapkan itu lift hanya untuk pasien aja. Iya. Saya kadang-kadang lama nunggunya nggak sih dok kalau naik lift? Iya lama, kadang kan ngantri. Iya ngantri. Terus pasien didulukan. Iya, ya. pasti. Lebih cepat kalau turun sendiri. Jadi kakinya dilatih untuk lama-lama kayak betis kesebelasan pokoknya. Oke deh, sekarang pertanyaan gini dokter, misalnya orang awam nanya, itu ada bapak saya udah stroke, dia bisa nggak sih kena stroke lagi atau udah sekali stroke terus dia kebal stroke seumur hidupnya gitu? Imunisasi. Imunisasi ya. Iya, jadi memang yang betul-betul kita sampaikan ke pasien stroke untuk rutin kontrol itu sebenarnya adalah untuk mencegah stroke berulang atau recurrent stroke. Jadi apabila sudah pertama kena stroke ya sudah, harapannya kan itu yang terakhir ya dok ya. Tidak ada yang pernah mau mengalami stroke. Ya, jangan hobi stroke. Nah, apakah ada resiko? Tentu ada. Makanya itulah manfaatnya untuk rutin kontrol, komunikasi dengan dokter yang mendampingi apabila ada keluhan-keluhan tambahan dan sebagainya, sehingga begitu muncul yang kedua pun itu segera bisa mendapat penanganan. Karena biasanya defisit neurologis atau kecacatan yang dialami pada pasien stroke yang kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak ada yang stroke yang kedua lebih ringan dibanding yang stroke pertama. Tidak ada. Pasti lebih berat. Nah, itu. Iya. Makanya kita sarankan, karena
jangka panjang sama seperti hipertensi ya dok ya. Jangka panjang banyak merasa sudah enakan, terus bosan minum obat, bosan kontrol. Nah ini justru bahaya di situ. Sebetulnya aku punya tips nih Dokter Eva, untuk yang menganggap bosan dengan minum obat. Jadi jangan dianggap itu obat. Orang lebih suka happy kalau minum vitamin. Oh iya. Vitamin betul. Itu mindsetnya aku mau bikin sehat. Bukan karena aku sakit. Kalau karena aku sakit itu berarti obat aku wajib dan minumnya sambil mencucu. Bosen banget, tau nggak sih dokter, pernah nyoba nggak sih dokter aja minum obat flu aja 2 hari langsung DO, berhenti nggak mau lagi. Itu aku banget. Tapi bisa dirubah mindsetnya bahwa ini saya minum vitamin loh, ini kalau saya minum ini insya Allah umur saya lebih panjang. Jadi untuk memotivasi pasien itu kadang-kadang kalau dari segi makanan dia suka ngelawan, suka negosiasi yang saya suruh tadi sama malaikat maut itu, aku motivasinya gini dong. Punya putra berapa Pak? 4. Punya cucu berapa? 4. Bapak pengen nggak nanti cucunya wisuda S1 Bapak hadir di tempat wisuda cucunya. Sekarang cucunya berapa? Baru 3 bulan. Nah itu nanti dia kuliah umur 17-18, umur 22 dia wisuda, Bapak masih sehat, mau nggak? Mau, yuk ikut gitu. Jadi ini ya seneng ya, happy. Jadi seneng, ya. jadi dibawa happy. Tapi kalau dibawa, aduh minum obat udah stres aja, aduh bawa gitu. Jadi itu juga mempengaruhi ya kalau stres. Kemudian ini dokter, bagaimana kalau misalnya orang tuh udah ketahuan aneurisma otak, jangan dia beresiko, yang bisa dilakukan apa gitu loh? Iya. Kan nggak bisa dihindari. Iya. Aneurisma itu sendiri dia kayak singa di dalam kandang, jadi dijaga agar tidak lepas, tidak pecah seperti itu. Apa kandangnya harus dikasih besi? Harus ada pawangnya. Pawangnya itu ya dengan kontrol tekanan darah itu dok. Jadi menghindari stres itu juga pengaruh. Jadi ketika dalam under pressure atau di bawah tekanan itu harus memahami manajemen stres. Manajemen stres itu bisa teknik relaksasi masing-masing orang bisa berbeda ya dok. Ada yang misalnya liburan, terus mencium bau-bauan lilin aromaterapi, berkebun dan lain sebagainya itu tetap harus dilakukan. Jadi ketika masih dalam under pressure atau dalam memiliki masalah itu tidak sepaneng. Nah, faktor stres itu juga pengaruh untuk memicu tadi pecahnya aneurisma. Jadi dia memang kita jaga agar tidak pecah. Ibaratnya ibaratnya si singa itu ya udah dia aman di dalam kandangnya. Demikian dok. Oke. Jadi untuk kebanyakan karena sekarang itu DM, hipertensi, sakit gula darah tinggi itu udah memasyarakat banget ya. Udah katakan epidemik lah di mana-mana karena ada penelitian dok, di atas umur 18 tahun 30% warga negara Indonesia itu hipertensi. Dan di bawah 1% yang berobat. Yang di bawah 1% itu yang terkontrol cuma 0, sekian persen. Biasanya karena tidak ada gejala dia dok ya. Ya makanya disebut silent killer ya. Jadi pembunuh diam-diam. Kalau kita yang punya faktor risiko, artinya aku juga punya riwayat keluarga yang gula darah tinggi juga ada. Jadi yang bisa kita lakukan tuh jangan sampai itu nurun. Karena kita udah dapat 30% ya dok ya. Iya. Dari orang tua udah dapat, tinggal yang faktor lingkungan nih yang mempengaruhi. Kalau temennya hobi makan gorengan ya aku ikut-ikutan. Karena menggoda. Oke deh, apalagi ya? Kamu ada pertanyaan nggak guys? Nggak, ngantuk wae. Terus ini ada bahasan sedikit nih dok tentang kaitannya dengan COVID ya. Iya. Ternyata COVID itu ada hubungannya sama stroke. Iya. Jadi ketika COVID itu dia meningkatkan risiko untuk terjadinya stroke. Karena dia sama seperti autoimun dok, sistemnya. Jadi merusak struktur dari pembuluh darahnya karena ada infeksi dari virus COVID, sehingga terjadi stroke. Jadi gangguan pembuluh darah, kan stroke gangguan pembuluh darah di otak. Lah itu terjadi gangguan pembuluh darah di otak karena ada yang masuknya infeksi dari virus COVID. Gitu. Banyak dok itu kemarin pas 2019 ya di rumah sakit. Itu meningkat memang. Stroke meningkat. Jadi gejala awalnya ya memang betul-betul seperti stroke, tapi kemudian dicek. Dulu kan kita pasti screening ya dok ya kalau di UGD itu ya.
itu ya positif COVID seperti itu, dan bisa jadi tunggal, jadi infeksi tunggal, sehingga banyak juga menyerang usia muda. Ya karena kan COVID sendiri membuat karena inflamasinya banyak, jadi penjendalan di dalam darah itu mempermudah terjadinya stroke, dan itu nggak lihat umur ya. Iya, betul, Berapapun bisa. Kemudian apalagi aku mau tanya ya. Oh ini, yang bisa diketahui juga buat masyarakat. Ini for example ya. Misalnya nih salah satu gejala stroke yang bisa diketahui masyarakat, dia udah mau megang ini nih, tahu-tahu kok nggak nyampe-nyampe, bisa ya dok? Iya. Atau kebablasan. Harusnya kalau kita masih baik fungsi otaknya, ini kan kita pas bisa menggenggam pas ada barangnya. Tetapi ini kok nggak nyampe-nyampe, pada perasaan dia ini udah nyampe, itu bisa juga gejala stroke? Bisa ya? Itu paling sering di gangguan keseimbangan dok. Jadi dia awalnya mungkin pusing, berputar, vertigo gitu. Kemudian untuk mengambil barang tidak sesuai ya, nggak pas gitu. Jadi kan dia keputusan untuk mengambil jarak itu kan juga diatur oleh otak ya. Itu terganggu ya, jadi akan memunculkan gejala itu. Kalau misalnya ini dok, pasien kadang-kadang datang kan udah penurunan kesadaran berat UGCS tinggal 111 gitu tuh, kemungkinan recovery-nya itu berapa persen sih? Atau udah minimal banget gitu? Ya, makanya saya tuh sering sampaikan ke pasien-pasien yang di ICU dan HCU, kita tetap upayakan optimal, tapi juga keluarga mempersiapkan yang terburuk. Dalam artian tentu recovery-nya untuk pasien-pasien tersebut tidak lebih baik dibanding yang masih kesadarannya bagus ya dok. Dok, ada pertanyaan. Oh iya silakan. Dari Pak Wajiran. Pak Wajiran, oke, boleh bertanya. Kalau habis duduk lama kemudian berdiri seperti mau jatuh, apakah termasuk gangguan saraf otak? Geliang. Ya. Langsung ya dok. Silakan. Ya, kalau duduk lama kemudian berdiri pusing, itu tinggal dicari dulu penyebabnya. Bisa murni stroke, bisa tidak, bisa murni gangguan pembuluh darah otak, bisa tidak. Karena kita sendiri kan untuk menentukan posisi untuk seimbang atau tidak itu kan butuh namanya koordinasi ya dok, antara tungkai, antara tangan, antara mata, pandangan, dan juga pusatnya komando di otak. Nah, sehingga kalau misalnya baru pertama kali misalnya dirasakan, dicek dulu memang karena itu, atau misalnya asupan cairannya kurang, atau belum sarapan, dehidrasi, lapar, hipoglikemi, jangan-jangan belum sarapan. Nah, itu Ganti juga dulu Pak Wajiran ya. Tapi kalau dirasakannya berulang, kemudian pusingnya itu menetap lebih dari 24 jam. Nah, mungkin perlu diperiksakan lebih lanjut ya, Dok ya. Iya, jadi jangan satu gejala tunggal tuh udah curiga, udah aku mau stroke kali ya. Jangan ya, ntar stres ya. Stres bikin stroke. Oke, jadi kalau yang udah kesadarannya menurun banget itu biasanya harapannya minimal ya. Oke. Kemudian obat-obatan tadi ada yang diminum, ada yang operatif juga ya tadi dokter bilangnya, ada yang lewat infus juga ya. Ada yang operatif itu kerjasama sama dokter bedah saraf, dan kita di RSUD Sujonegoro sudah ada dokter bedah saraf. Nanti per 1 Agustus 2024 ini akan mulai praktek di poliklinik ya. Kemudian kapan harus ke dokter nih dok? Tadi kalau misalnya ada satu gejala yang ringan pun kalau bisa udah ya itu tadi ya, gimana dok? Kalau ke dokternya sendiri sebenarnya sesegera mungkin ya dok, apalagi sudah dipermudah dengan tadi singkatan segera ke RS tadi, sehingga untuk apabila menemukan gejala segera ke RS, ya segera ke RS betul. Jangan mampir-mampir ke mall. Mampir-mampir diskusi dulu sama keluarga gitu. Apalagi dengan pasien-pasien penurunan kesadaran itu, apalagi kalau pasien penurunan kesadaran dok, penurunan kesadaran mendadak, itu beberapa kali itu ya harus betul disampaikan dokter Alin ya. Jadi harus kayak diskusi dulu keluarga gitu loh, memutuskan ini mau dibawa ke
mana, terus apa mau dilihat-lihat dulu, siapa tahu bangun kayak gitu. Nah itu bahaya sekali karena menunda tindakan yang akan kita berikan kepada pasien. Itu tadi golden periodnya udah lewat, jadi bronze-nya juga lewat, akhirnya dibawa berapa hari kemudian? Iya, paling jauh itu 2 minggu dok. Baru periksa. Kok 2 minggu nggak melek-melek ya gitu ya Allah lama banget gitu ya. Kadang-kadang yang itu bikin dokter bedah juga marah gitu ya. Ini udah APP, udah kemungkinan akan pecah, harus segera dioperasi gitu. Usus buntu gitu. Itu kan kasusnya kalau dia sampai pecah bisa meningkatkan risiko kematian, infeksi berat, sepsis segala macam ya. Nah, itu untuk keputusan operasi itu harus nanya eyang-eyangnya dulu setuju apa enggak sekalian tetangganya, Pak. Nanya Pak Baung dulu. Kok Baung tuh apa? Itu apa ya Mas, Pak Baung itu? Pak Baung tuh apa? Pak Baung. Pengurus di kampung gitu ya. Oke, tetuanya Pak Baung, ya. Pak Baung. Apa namanya? Di atasnya RT. Pak RW, RT, RW desa, dukuh, apalah pokoknya gitu. Pak Bau, kadang-kadang tuh mereka tuh tanya Pak Bau tuh kira-kira setuju nggak? Karena biar dia merasa dia lebih pinter Pak Bau itu daripada mereka misalnya gitu. Terus harus apa? Nggak punya BPJS, aduh harus gimana ya nanti gitu. Nanti ikut menjadi pemikir gitu ya. Jadi harus segera ke dokter. Jadi untuk menegakkan diagnosis pastinya nih, dokter kan secara klinis bilang ini kayaknya kondisi stroke deh. Dengan cara apa dok? Ya, kita dilakukan pertama anamnesis ya dok. Jadi menanyakan kronologis kejadiannya itu seperti apa. Karena penurunan kesadaran itu kan tidak hanya punya stroke saja, tapi punya yang lain juga ya, banyak. Punya yang lain juga. Terus dari anamnesis atau pemeriksaan penanyaan kronologis itu dilanjutkan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik selanjutnya ada beberapa pemeriksaan seperti foto kepala atau CT scan kepala. Kemudian kita mengecek faktor risikonya dengan pemeriksaan darah, laboratorium darah lengkap, kemudian elektrolit, ureum kreatinin, fungsi ginjal, fungsi liver kita periksa semua, termasuk untuk faktor risikonya yaitu gula darah, kemudian kolesterol kita cek lengkap biasanya dok, kolesterol total, LDL, HDL yang kalau orang mungkin taunya tuh lemak baik lemak jahat ya dok, triglyceride itu juga kita cek, dan juga pemeriksaan asam urat gitu. Ada cek jantung, ada ronsen, betul, banyak sekali. Ada CT scan, MRI kalau misalnya ada, tapi kita nggak punya, adanya CT scan. Oke deh. Terus kemudian ini dok, ini kan kalau misalnya udah ke dokter, kemudian diagnosis, kemudian dirawat kira-kira 5-7 hari ya? Yang sumbatan. Oh ya sumbatan, kalau pendarahan bisa biasanya lebih lama. Lebih lama. Kemudian kalau sudah sampai rumah itu kan nggak berhenti sampai di situ ya. Akan ada edukasi yang untuk fisioterapi segala ya dok ya. Iya harus dok. Ya, itu berarti target buat pasien itu apa sih biasanya? Apakah dia bisa minton lagi? Apakah bisa masak lagi, ngupas kelapa misalnya gitu ya? Pekerjaan awalnya dia itu, apakah kita target seperti itu atau enggak? Ya, jadi untuk yang pasien-pasien itu sendiri kan kita tadi menjaga agar tidak terjadi stroke sumbatan atau stroke in evolution. Ya, jadi setelah perawatan di rumah sakit biasanya kan kita kontrol 5 hari nggih dok, 5 hari ke depan kontrol ke poli misalnya. Nah selama 5 hari itu aktivitasnya memang masih kita batasi. Tujuannya tadi biar yang stroke sumbatan itu ya semakin recovery, stroke sumbatan itu semakin recovery. Kemudian kalaupun stroke yang perdarahan juga tidak terjadi perdarahan lagi begitu. Setelah kontrol biasanya nanti kita akan lihat, oh ini kondisinya bapak atau ibu bisa melakukan aktivitas ringan misalnya. Nah itu nanti bisa kita putuskan ketika kontrol. Nah untuk recovery atau perbaikan pulihnya atau sempurnanya itu tetap disampaikan kepada pasien bahwa akan berbeda hasilnya yang latihan dan tidak latihan. Sama seperti bayi, tentu berbeda hasilnya yang kita stimulasi bicara, stimulasi gerak dibandingkan yang didiemin aja. Yang pasrah bongkoan. Dan untuk yang misalnya kelemahan anggota gerak sesisi, misalnya yang sebelah kanan, itu justru harus distimulasi untuk dia bisa diangkat tangannya, latihan 3 sendi atas 3 sendi bawah. Di sini pergelangan, kemudian siku sama lengan. Itu bisa dibantu oleh tangan yang sehat. Jadi ditarik ke atas seperti ini melewati telinga. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ini ringan saja seperti ini. Kalau yang ini dibantu sama yang sehat ya.
ditekuk seperti ini. Kalau yang lengan ini diangkat ke atas melewati telinga gitu. Kalau yang kaki lebih simple. Kalau kaki tinggal ditekuk, kemudian mau latihan sambil main sama cucu, main bola tapi posisinya pasien duduk, itu juga bisa buat berlatih ya. Ya, biar kadang-kadang kan masyarakat sih saking takutnya jangan gerak, ambil gelas juga di ini, nggak boleh nulis, nggak boleh ini, nggak boleh nulis, semua nggak boleh, terus dia suruh jadi mayat hidup aja kayak gitu kan. Itu makin memperburuk berarti ya. Betul, karena otot itu kan dia diciptakan untuk bergerak. Untuk kontraksi, relaksasi agar menimbulkan sebuah gerakan. Nah, ketika si otot ini dia lumpuh karena kelainan pembuluh darah di pabriknya atau otaknya, kemudian didiamkan saja, maka si otot ini bisa lupa dong. Kalau dia memang fitrahnya untuk kontraksi relaksasi tadi. Jadi otot bisa demensia juga. Nah, kalau si ototnya lupa, akibatnya dia akan menciut. Istilahnya atrofi otot. Nah, itu akibat si ototnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu kita cegah itu agar tidak terjadi atrofi otot pada pasien post stroke. Nah, tetap harus diberikan stimulasi gerakan-gerakan tadi. Jadi jangan bosan ya. Yang rajin latihan hasilnya lebih baik daripada yang malas Jauh latihan. Dok. Jauh banget. Oke deh, nampaknya udah di ujung acaranya udah 1 jam lebih ya. Gak apa-apa, akhirnya Pujul tuh dibilang paling gak nyampe 40 menit ngarang. Kalau cewek sama cewek ketemu nih kayak gini nih contohnya. Walaupun kita beda generasi, tapi kan aku sama dia seumuran. Oke deh, ini last minutes. Jadi dokter kasih satu take home message buat pasien, buat pendengar kita Sonegoro FM ini dimanapun berada, bisa didengarkan 107,3 FM ya dokter. Nanti kalau bisa di mobil bisa dilihat, dicari channelnya kita tuh nonstop 24 jam no iklan. Hebat loh, 24 itu beneran dok ya? Beneran, sama dia ditinggal tidur. Tapi dia nyusun lagu-lagu dulu tiap hari, dia download terus ditinggal tidur. Atau pilot ya kayak gitu. Oke dok, silakan take home message-nya gimana buat masyarakat ya? Ya, jadi untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Dan seluruh dunia lah ya. Kan nanti di YouTube guys. Oh iya. Iya. Gejala-gejala stroke itu sendiri apabila dikenali lebih awal tentu akan memberikan output yang baik kepada pasien, karena diharapkan mengenali gejala awal stroke lebih dini itu akan meminimalisir keparahan dari stroke, sehingga kenali segera KRS tadi yang disampaikan di YouTube, di promosi kesehatan, di Instagram RSUD juga ada banyak sekali. Perbanyak informasi tentang stroke sehingga ketika sewaktu-waktu muncul gejala stroke tidak bingung, tahu penanganan yang tepat dan cepat, dan tahu kemana harus memeriksakan diri. ASAP, as soon as possible. Nggak perlu tetangga kiri kanan setuju apa enggak, Pak Le, Bule, Pak De, Bude, Yangkong, Yangti, nggak usah. Ya gitu ya. Karena ini kita berlomba dengan waktu ya. Jadi time is brain ya gitu ya. Time is brain. Time is brain. Kalau di jantung beda lagi. Time is heart. Gitu ya. Oke deh, makasih banget ini Dr. Eva Nurfadila MMR SPN yang udah menemani kita selama 1 jam lebih. Dan kalau ingin menemui beliau ada di RSUD Sonegoro Wonosobo di Poliklinik di lantai 2. Beliau praktek tiap hari. Kecuali minggu ya dok? Oh, minggu enggak. Hari libur juga enggak. Nanti aku suruh. Katanya tiap hari ya. Hari libur juga tidak ada salah ya. Kecuali hari libur dan hari Minggu. Ada juga beliau menemani sekarang Dr. Isnawan Widiayanto SPS yang sudah lebih dulu ada di sini. Beliau juga prakteknya tiap hari. Jadi pasien boleh pilih antara mereka berdua. Oke, kita tutup ya dokter. Makasih banget. Mungkin next time kita akan bahas hal yang lain. Mungkin dokter boleh. Ya? Sip. Catat. Dokter Eva mau, awas kalau enggak. Ya mungkin yang waktu agak slow itu hari Sabtu nih dokter ya, kayak jam 10 sampai 11 tuh biasanya pasien kita juga yang di Bangsal udah kita kondisikan supaya nggak terlalu padat juga ya. Oke, makasih banget, semoga menjadi amal jariah dokter ya. Teman juga dokter Ali. Next time kita sambung lagi, dan untuk pemirsa stay tune selalu di Sonegoro FM 107,3. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.